Halo sahabat-sahabat member Mimiles dimanapun berada, semoga sehat-sehat semua, terhindar dari virus corona. Saya yakin teman-teman semua masih menunggu hasil akhir dari sidang perkara Mimiles, dan seperti saya juga, teman-teman pasti juga berharap agar Mimiles bisa bebas dari semua tuntutan dan bisa aktif kembali, dan kita bisa melanjutkan transaksi pemasangan iklan dan bisa mendapatkan semua hak-hak kita. Amin. Nah, teman-teman, ada satu yang membuat saya senang dengan terjawabnya pertanyaan saya selama ini, yaitu mengapa Mimiles yang berada atau berkantor di Jakarta dan semua pelaku-pelaku manajemennya juga orang-orang Jakarta, tetapi kok diperkarakan oleh Polda Jawa Timur. Dan jawabannya seperti yang teman-teman sudah ketahui atau teman-teman saksikan lewat video YouTube, yaitu dengan channelnya Mimax Official. Lalu ada Nasib 2104 ataupun Purnomo Bekti. Ya, jawabannya adalah karena ada seorang polisi anggota kepolisian daerah Jawa Timur atau Polda Jawa Timur yang katanya menyamar sebagai member. Namun saya lebih senangnya karena apa? Karena saksi yang membuat laporan ini, ketika ditanya oleh hakim maupun kuasa hukum dari terdakwa, dia tidak menunjukkan penguasaannya terhadap Mimiles, atau bisa dikatakan dia gelagapan dalam menjawab setiap pertanyaan tentang Mimiles. Dengan kata lain, dia gagal paham mengenai member Mimiles. Namun sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kalau teman-teman klik tombol subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman, supaya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Misalnya ketika ditanya tentang dasar pelaporan dia tentang perkara ini, dia malah mengatakan tentang pasal-pasal KUHP. Sementara yang sebenarnya yang mau dimaksudkan adalah tentang apakah ada tindak pidana yang mengawali pelaporan dia gitu. Itu adalah salah satu contoh bukti bahwa dia sebenarnya tidak menguasai tentang Mimiles. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai regulasi member Mimiles. Misalkan ketika ditanya mengenai soal referral, apakah bisa top up tanpa referral, dan dia mengaku tidak tahu. Ada lagi misalkan mengenai reward, apakah reward itu sesuatu yang pasti, dan dia bilang dijanjikan, bukan kepastian. Di situ nampak bahwa dia sebenarnya memang bukan member yang sebenarnya, bukan member yang memang tahu betul tentang
regulasi yang berkaitan dengan member MIMES. Dari situ kemudian salah satu kuasa hukum mengatakan bahwa saksi ini yang berlatar belakang anggota polisi ini sebenarnya dalam BAP-nya dia tidak menyatakan keterangan yang benar tentang kapasitas dia sebagai member yang berada dalam peristiwa hukum. Sedangkan pernyataan dia itu hanya mengutip dari keterangan orang lain, itu dari kuasa hukum. Nah, selain itu saya juga jadi ingat beberapa waktu yang lalu di mana seorang guru besar hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, yaitu Profesor Judri Sitompul, sarjana hukum, pada kesempatan diskusi mengenai MIMES, dia mengatakan bahwa perkara ini terlalu prematur untuk diperkarakan dan akan karena apa? Karena tidak ada tindakan hukum yang mengawali sehingga nanti akan menyulitkan penyidik di persidangan, dan ini sudah mulai terbukti. Nah, semoga keberadaan dari saksi ini bisa menjadi indikasi bahwa MIMES memang benar. Karena apa? Karena pertama, seperti yang pernah saya sajikan dalam video saya sebelumnya, video terdahulu, bahwa MIMES tidak melakukan tindak pidana karena tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merugikan, semua fine-fine saja gitu. Kemudian masalah reward itu kan salah satu bentuk atau strategi dari marketing digital, di mana sasaran akhirnya adalah untuk membentuk suatu marketplace. Marketplace-nya apa? Yaitu yang terdiri dari member-member, yang terdiri dari semua member yang sudah ada ini, di mana nanti kalau sudah terbentuk marketplace akan memudahkan bisnis plan selanjutnya. Misalkan dengan adanya sudah ada marketplace, maka akan mudah untuk berjualan, untuk beriklan. Marketnya sudah ada, itu adalah sasaran dari market reward yang selama ini dilakukan oleh manajemen PT Kam & Kam yang merilis MIMES itu. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kita satu suara, kita bersatu agar MIMES bisa menang, bisa terbebas dari segala tuntutan hukum, dan kita bisa beriklan lagi, bisa bertransaksi lagi, dan kita bisa mendapatkan hak-hak kita.